Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan firman-Mu menuntun hidup kami. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kami percaya kepadamu Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Bimbing oleh kebenaran firman yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Kami hidup berjalan bersamamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yosua pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon,
yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amor itu di seberang Sungai Yordan, Sihon raja Hesibon, dan Og raja Basan yang diam di Asia Tarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat perjalanan mendapat kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka, karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, ialah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu
memerintahkan kepada Musa, hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memusnahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami ketakutan kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Bapak Ibu, berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan, bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat dan ditakuti bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi dalam perikop yang kita baca hari ini, bangsa Gibeon yang kecil jumlahnya berhasil menipu bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel bisa tertipu? Yang pertama, karena mereka tidak bertanya atau meminta pendapat Allah ketika memutuskan saat mendapat tawaran dari bangsa Gibeon. Mereka langsung memutuskan dan menerima tawaran dari bangsa Gibeon, menerima bekal yang mereka persembahkan bagi Israel. Setelah 3 hari, baru mereka sadar sebenarnya siapakah bangsa Gibeon. Mereka adalah bangsa yang memang seharusnya mereka tumpas. Yang kedua, bangsa Israel melalui pimpinannya Yosua tidak bijaksana dalam mengambil tindakan, menentukan sebuah pilihan. Kita juga seringkali tertipu juga dengan penampilan seseorang, memasang muka lusuh, mengenakan baju kotor, dan sengaja melukai tubuhnya untuk menarik belas kasihan. Jika demikian, siapa yang tidak tersentuh hatinya? Lalu, dengan alasan kasihan kita pun melakukan banyak hal baik dalam tanda kutip, tanpa pernah tahu jika kita sedang diperdaya. Kita butuh berhikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan meremehkan segala sesuatu. Yosua begitu mudahnya terperdaya. Mengapa? Mungkin dia menganggap ini masalah sepele, masalah remeh, sehingga tidak perlu meminta keputusan Tuhan. Yosua begitu mudahnya memenuhi permintaan bangsa Gibeon untuk menjalin persahabatan dan tidak menumpas mereka. Sikap ini sikap tidak bijaksana yang akhirnya akan memberi masalah bagi bangsa Israel. Sepintas belum kelihatan masalahnya karena Yosua kemudian menjadikan bangsa Gibeon hamba mereka untuk menjadi pembelah kayu dan penimba air. Tetapi kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 6, terjadilah kawin campur. Hal ini tidak terelakkan. Dan akhirnya terjadi kawin campur ini membawa umat Tuhan pada penyembahan berhala-berhala dewa-dewa Kanaan. Dan ini yang menimbulkan murka Tuhan. Bangsa Israel menjadi rusak, tercemar. Pola hidupnya rusak. Tidak lagi hidup sebagai umat Tuhan. Jangka panjangnya akan sangat buruk. Bapak Ibu, tidak sulit bagi kita menolak sesuatu yang jelas-jelas buruk. Tapi yang seringkali jadi pilihan yang sulit adalah kalau pilihannya tampak baik. Apalagi jika kita sudah merasa cukup benar. Kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Kita merasa bisa. Ini adalah sikap tidak bijaksana. Inilah yang pada akhirnya membawa kerugian di kemudian hari. Mungkin tidak langsung rugi, tapi dalam perjalanan hidup kemudian, sikap yang tidak bijaksana ini menjadi bencana bagi Israel. Mari kita lebih berhati-hati. Inilah pesan firman hari ini. Segala sesuatu, tanyakanlah kepada Tuhan dalam doa.
dan pertimbangkanlah apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selidiki, teliti, baru putuskan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh berkat, kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini umat-Mu bangun dalam keadaan sehat. Demikian Engkau memberkati kami. Semalam kami juga berdoa, mendoakan orang-orang sakit, dan mengirim berkat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kebenaran firman yang kami tabur. Umat-Mu sehat, dan dengan kesehatan dapat bekerja dengan baik, bersaksi, beribadah, memuliakan Tuhan. Lawatlah umat-Mu Tuhan. Dalam kesehatan jasmani, jiwani, rohani. Dan sesuai kebenaran firman pagi hari ini, kami juga mau melangkah dalam kebijaksanaan dari Tuhan. Dengan kami mau selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berdoa, menanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Menyelidiki kebenaran firman. Bila segala sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran firman, seharusnya kami dengan tegas berani menolaknya. Allah Roh Kudus bimbing langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.